Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Puspa Ambarwati akan menjelaskan proyek mata kuliah saya Akuntansi Keuangan Lanjutan mengenai pembagian laba dan rugi dalam persekutuan. Apa itu pembagian laba rugi dalam persekutuan? Pembagian laba rugi dalam persekutuan adalah pembagian laba atau rugi yang diperoleh firma di antara para sekutu. Pembagian ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti dibagi sama, dibagi berdasarkan perbandingan modal, atau dibagi berdasarkan perjanjian. Berikut ini metode pembagian laba rugi. Metode pembagian laba rugi adalah metode atau cara yang digunakan untuk dasar perhitungan pembagian laba rugi. Ada berbagai macam metode pembagian laba rugi yang digunakan. Yang pertama ada laba dibagi sama, yang kedua laba dibagi dengan rasio tertentu, yang ketiga laba dibagi menurut perbandingan modal, yang keempat laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dapat dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Yang kelima laba dibagi dengan memperhitungkan gaji atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Lalu yang keenam laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Di sini ada metode pembagian laba rugi yang pertama, yaitu laba dibagi sama. Apa sih laba dibagi sama? Laba dibagi sama adalah masing-masing sekutu selalu mendapatkan bagian laba atau rugi yang sama. Contoh, misalnya persekutuan ABC didirikan pada tahun 2001 dengan modal awal persekutuan A adalah 51 juta, persekutuan B ada 54 juta, persekutuan C ada 45 juta. Maka jumlah keseluruhan persekutuan ABC adalah 150 juta. Lalu tentukan modal masing-masing sekutu pada tahun 2003. Pada tahun 2003 memperoleh laba 45 juta. Maka dengan metode pembagian laba yang dibagi rata masing-masing sekutu mendapatkan laba 15 juta atau 45 juta dibagi 3. Berikut adalah tabel persekutuan ABC. Sekutu A pada tanggal 1 Januari memiliki modal awal 58.500.000 dan saldo modal 58.500.000. Pada tanggal 1 Mei memiliki setoran modal 5.500.000 lalu dengan saldo modal 64.500.000. Pada tanggal 1 Agustus setoran modal bertambah 8 juta, maka saldo modalnya menjadi 72 juta. Sekutu B pada tanggal 1 Januari memiliki modal awal 63 juta dengan saldo modal 63 juta. Pada tanggal 1 September, setoran modal bertambah 13.500.000 dan saldo modal bertambah menjadi 76.500.000. Lalu sekutu C pada tanggal 1 Januari memiliki modal awal 58.500.000, maka saldo modalnya 58.500.000. Pada tanggal 1 Mei setoran modal bertambah 7.500.000, maka saldo modal bertambah menjadi 66 juta. Pada tanggal 1 September setoran modal bertambah 10.500.000 sehingga saldo modal menjadi 76.500.000. Lalu berikutnya di sini kita ada jurnal. Yang pertama, jurnal untuk membagi laba. Di dalamnya terdapat ikhtisar laba rugi sebesar 45 juta dengan modal A 15 juta, modal B 15 juta, dan modal C 15 juta. Lalu yang kedua, jurnal untuk memindahkan saldo rekening PRIF. Modal A 6.500.000, modal B 7 juta, modal C 6.750.000. Lalu PRIF A 6.500.000, PRIF B 7 juta, dan PRIF C 6.750.000. Lalu pada metode pembagian laba rugi yang kedua ada laba dibagi dengan rasio tertentu. Data yang dipakai sama dengan data yang pertama, di mana laba rugi persekutuan disepakati dibagi dengan rasio 3:4:3. Laba tahun 2003 dengan besar 45 juta, sehingga sekutu A 30% dikali 45 juta sama dengan 13.500.000, sekutu B 40% dikali 45 juta sama dengan 18 juta, dan sekutu C 30% dikali 45 juta sama dengan 13.500.000. Maka total dari
sekutu ABC adalah 45 juta. Lalu metode pembagian laba rugi yang ketiga ada laba dibagi dengan rasio modal yang jenisnya antara lain A. Modal mula-mula, B. Modal awal periode, C. Modal akhir periode, D. Modal rata-rata. A. Modal mula-mula. Modal mula-mula adalah modal masing-masing sekutu pada saat persekutuan berdiri. Pembagian laba rugi dengan rasio modal mula-mula. Pembagian laba atau rugi berdasar rasio modal mula-mula yaitu besarnya selalu sama, maksudnya tidak pernah berubah sepanjang persekutuan berdiri. Berikut ini adalah contoh di mana laba rugi akan dibagi sesuai dengan rasio modal mula-mula. Dengan laba 45 juta. Pembagian laba tahun 2003 adalah sekutu A dengan modal mula-mula absolut 51 juta dengan persentase 34%, maka laba yang didapat adalah 15.300.000. Sedangkan sekutu B dengan absolut modal mula-mula 54 juta dengan persentase 36%, maka laba yang didapat adalah 16.200.000. Dan sekutu C dengan absolut modal mula-mula 45 juta dan persentase 30%, maka laba yang didapat adalah 13.500.000. Maka total keseluruhan dari persekutuan ABC absolut modal mula-mulanya 150 juta dengan persentase 100% dan laba yang didapat adalah 45 juta. B. Modal awal periode. Modal awal periode adalah saldo modal pada awal periode yang bersangkutan. Pada umumnya, saldo modal masing-masing sekutu setiap periodenya mengalami perubahan karena berbagai macam sebab seperti setoran modal, penarikan modal, pemindahan saldo rekening priv, bagian laba, dan pembebanan bagian rugi. Berikut ini adalah di mana laba rugi akan dibagi sesuai dengan rasio modal awal periode. Laba sebesar 45 juta pembagian laba tahun 2003, di mana sekutu A memiliki absolut modal awal periode 58.500.000 dengan persentase 32,5%. Laba yang didapat 14.625.000. Sekutu B absolut modal awal periode 63 juta dengan persentase 35% dan laba yang didapat 15.750.000. Sekutu C memiliki absolut modal awal periode 58.500.000 dengan persentase 32,5% dengan laba yang didapat 14.625.000. Maka jumlah persekutuan ABC absolut modal awal periodenya adalah 180 juta dengan persentase 100% dan laba yang didapat adalah 45 juta. C. Modal akhir periode. Modal akhir periode adalah saldo rekening modal pada akhir periode sebelum pemindahan saldo rekening priv dan pembagian laba atau rugi. Pada umumnya, saldo modal akhir ini setiap periodenya juga mengalami perubahan. Berikut adalah contoh di mana laba rugi akan dibagi sesuai dengan rasio modal akhir periode. Dengan laba 45 juta pembagian laba tahun 2003. Sekutu A mendapatkan absolut modal akhir periode 72 juta dengan persentase 32% dan laba yang dihasilkan adalah 14.400.000. Sekutu B memiliki absolut modal akhir periode 76.500.000 dengan persentase 34% dan laba yang didapat 15.300.000. Sedangkan sekutu C memiliki absolut modal akhir periode 76.500.000 dengan persentase 34% dan laba yang dihasilkan 15.300.000. Maka jumlah sekutu ABC absolut modal akhir periodenya adalah 225 juta dengan persentase 100% dan laba yang didapat adalah 45 juta. D. Modal rata-rata. Modal rata-rata adalah modal rata-rata masing-masing sekutu selama satu periode. Dalam menghitung besarnya modal rata-rata ini, ada dua faktor yang diperhitungkan, yaitu saldo modal dan jangka waktu, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Modal rata-rata sama dengan jumlah modal dikali waktu. Penggunaan rasio modal rata-rata sebagai dasar pembagian laba merupakan metode terbaik dibandingkan dengan ketiga rasio yang lain.
Untuk menghitung besarnya modal rata-rata masing-masing sekutu dapat dihitung sebagai berikut. Dengan demikian, pembagian laba sebesar 45 juta tersebut adalah sekutu A mendapat absolut modal awal periode 65.500.000 dengan persentase 32,75% dan laba yang didapat adalah 14.737.500. Sekutu B absolut modal awal periodenya 67.500.000 dengan persentase 33,75% dan laba yang didapat 15.187.500. Sekutu C mendapatkan absolut modal awal periode sebesar 67.500 dengan persentase 33,50% dan laba yang didapat adalah 15.075.000. Maka jumlah absolut modal awal periode sekutu ABC adalah 200 juta dengan persentase 100% dan laba yang didapat adalah 45 juta. Berikutnya jurnal untuk membagi labanya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 45 juta dengan modal A 14.737.500 dengan modal B sebesar 15.187.500 dan modal C 15.075.000. Lalu untuk memindahkan saldo rekening priok sama dengan contoh sebelumnya. Keempat, laba rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Pembagian laba rugi masing-masing sekutu dilakukan dengan memperhitungkan bunga modal untuk masing-masing penyertaan dan sisanya dibagi dengan salah satu dari metode sebelumnya. Bunga modal sendiri ialah imbalan jasa yang diberikan kepada orang yang telah merelakan uangnya untuk dipergunakan oleh orang lain. Berikutnya adalah laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal 12% per tahun dan sisanya dibagi dengan metode laba dibagi sama rata. Laba tahun 2003 dengan besar 45 juta, perhitungan pembagian laba dengan bunga modal rata-rata dikali bunga modal, sisa dibagi sama. Jawabannya sekutu A dengan modal rata-rata 65.500.000 dan bunga modal 12%, maka jumlahnya adalah 7.860. Sekutu B modal rata-rata 67.500.000 dengan bunga modal 12%, maka jumlahnya adalah 8.100. Sedangkan sekutu C modal rata-rata 67 juta, bunga modal 12%, maka jumlahnya adalah 8.040. Jumlah dari sekutu ABC adalah 24 juta. Laba yang dihasilkan 45 juta dengan jumlah bunga modal 24 juta, maka sisanya adalah 21 juta. Bagian laba ABC sama dengan 21 juta dibagi 3, maka hasilnya adalah 7 juta. 5. Laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan gaji atau bonus. Pembagian laba atau rugi masing-masing sekutu dilakukan dengan memperhitungkan gaji atau bonus untuk masing-masing sekutu dan sisanya dibagi dengan salah satu dari metode sebelumnya. Berikut ini adalah contoh laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan sisanya dibagi dengan perbandingan sekutu A berbanding B berbanding C sama dengan 3/3/4. Dengan laba tahun 2003 sebesar 45 juta, gaji sekutu A sebesar 11 juta, sekutu B sebesar 10 juta, dan sekutu C sebesar 14 juta, sehingga jumlah dari sekutu ABC adalah 35 juta. Maka pembagian labanya adalah jika sesuai gaji, sekutu A mendapat 11 juta, sekutu B 10 juta, sekutu C mendapat 14 juta, maka jumlahnya adalah 35 juta. Jika sesuai rasio, sekutu A mendapat 3 juta, sekutu B mendapat 3 juta, sekutu C mendapat 4 juta, maka jumlah sekutu ABC sesuai rasio adalah 10 juta. Maka jumlah modal dari pembagian laba
adalah sekutu A mendapat 14 juta, sekutu B mendapat 13 juta, sekutu C mendapat 18 juta, sehingga jumlah modal dari pembagian laba sekutu ABC adalah 45 juta. Yang keenam, laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, atau bonus. Pembagian laba atau rugi masing-masing sekutu dilakukan dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, atau bonus untuk masing-masing sekutu, dan sisanya dibagi dengan salah satu dari metode sebelumnya. Berikut adalah contoh laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal 8% dan bonus, dan sisanya dibagi dengan perbandingan A berbanding B berbanding C sama dengan 3:3:4. Laba tahun 2003 sebesar 45 juta dengan ditentukan bonus sekutu A 3 juta, sekutu B 7 juta, dan sekutu C adalah 5 juta. Jumlah bonus sekutu ABC adalah 15 juta. Berikutnya, mempertimbangkan bunga modal. Sekutu A dengan modal rata-rata 65.500.000 dengan bunga modal 8%, maka jumlahnya ialah 5.240.000. Sekutu B dengan modal rata-rata 67.500.000 dengan bunga modal 8%, maka jumlahnya yang didapat adalah 5.400.000. Sekutu C dengan modal rata-rata 67 juta dan bunga modal 8%, maka jumlah yang didapat ialah 5.360.000. Maka jumlah dari sekutu ABC adalah 16 juta. Lalu ada pembagian laba. Bunga modal dari sekutu A adalah 5.240.000, sekutu B 5.400.000, dan sekutu C adalah 5.360.000. Maka jumlah modal sekutu ABC adalah 16 juta. Bonus dari sekutu A adalah 3 juta, sekutu B 7 juta, sekutu C 5 juta. Maka jumlah bonus sekutu ABC adalah 15 juta. Dan rasio 3:3:4 untuk sekutu A yaitu 4.200.000, sekutu B 4.200.000, dan sekutu C 5.600.000. Maka jumlah rasio sekutu ABC adalah 14 juta. Maka jumlah laba yang didapat sekutu A adalah 12.440.000, sekutu B 16.600.000, dan sekutu C 15.960.000. Maka jumlah laba dari sekutu ABC adalah 45 juta. Sekian dari proyek yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.